berputar, sehingga roda berputar dengan konsep wahyu membantu ilmu. Nah, ada juga yang dipropori kalau di UIN Bandung itu pencetusnya adalah Prof. Nanas ya. Yang selanjutnya adalah teori tentang integrasi ilmu dan agama itu adalah Profesor Amin Abdullah dengan jaring laba-laba. Ya. Nah, ada juga yang UIN Jakarta yang ya apa tentang perpaduan integrasi antara ilmu umum dan agama itu adalah pohon ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, nah itu yang diharapkan itu adalah kajian-kajian itu. Apa yang membedakan antara eh, konsep-konsep secara teori itu dari berbagai PTKIN ataupun PTKS kalau yang ada. Nah, nanti bagaimana cara yang sekarang akan dibahas dan implementasinya seperti apa. Nah, itu yang diharapkan ya seoptimal mungkinnya keinginan keinginan saya dan Bu, apa Bu Dokter IPA itu. Itu saja. Mudah-mudahan kalaupun belum diperbaiki Bapak Ibu secara implementasi bisa saja di sini ada dosen yang punya perguruan tinggi seperti apa implementasinya dari kajian-kajian teori-teori yang dikembangkan oleh para pakar tersebut ya Prof. Nana, Prof. Amin Abdullah ya dan sebagainya. Itu saja untuk mempersingkat waktu ya bagi yang sekarang temanya tentang integrasi ilmu umum dan agama pada inovasi pendidikan agama Islam seperti apa di PTKIN ataupun di PTKIS, waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan lupa juga mengabsen, nanti kalau agak sulit nanti saya absenkan semua. Oke, silakan Pak Ketua Siapa? kelas ataupun moderator yang hari ini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarwa Imam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak dosen dan Ibu dosen. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang pada kesempatan ini kita bisa tatap muka kembali. Insya Allah setelah kemarin Pak Muhammad Darmawan membahas tentang integrasi kurikulum, sains teknologi, dan agama pada perguruan tinggi agama Islam secara kajian teorik. Nah, untuk integrasi kurikulum saintek dan agama pada perguruan tinggi agama Islam secara praktik untuk pembahasan hari ini, yaitu di judul ataupun di materi tugas itu implementasi kurikulum pada perguruan tinggi mengacu kepada kurikulum saintek dan agama pada perguruan tinggi. Bagian praktik sahak pangirawannya. Teoretik Pak Darmawan. Untuk yang praktik. Saya matos kamar itu ya, Pak. Ini Yang matos praktik. kamar itu ya. Mohon maaf. Tinggal dina Hatinya sudah mulai libur kayaknya. Jiwa raganya sudah mau libur. Jadi lupa yang mau presentasi hari ini siapa. Gak apa-apa, nyantai aja. So, yang belum itu Pak Jaini Marcuki sama Bu Gawi belum ya? Nah, Bu Gawi belum. Kan Bu Gawi kemarin nggak ada, kan saya yang masuk loh. Tinggal di Bugawinya hadir ketua gak? keluhur coba tinggalin. Kalau Acan teh, jika nanti Bu Gawi, Pak Kiai Jaini
Ustadz Suhud atau Ustadz Acan? Pak Ustadz Suhud belum kok masalah. Pak Arif udah Oke, belum? Abdi mati payun Bu Arif Haji. udah. Bang. Berarti seueur kenehnya nu tacan tampil. Tiga Opat lagi, deui Pak. gitu. Oh, Oh, tiganya, tiga tiga deui. lagi. Tiga. Kita teh UAS itu di akhir Januari lah ya. Kita UAS itu. Ya paling mentoknya di Februari kalau pasca itu. Pada dibagi rapot panginten ye. Mohon. Oke, sambil berjalan saja lah. Ya. Ya, jadi melanjutkan dari apa? Dari pembicaraan tadi. Jadi kalau sehingga apa yang dimaksud dengan teori-teori tadi apa tentang roda berputar, konsep sebutannya roda berputar, terus para jaring laba-laba yang digagas oleh Prof. Nanat ataupun Profesor Amin Abdullah yang dari UIN Suka itu misalkan, ataupun tentang yang dari UIN Jakarta itu tentang sistem kayak apa kerangkanya kayak pohon, itu adalah eh, apa yang dikatakan hadis ataupun di Al-Quran, karena memang ilmu itu tidak eh, membedakan ini ilmu agama ataupun ilmu sains, sebetulnya tidak ada seperti itu. Allah juga uh, mengatakan yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang membedakan ini ilmu agama ataupun ilmu sains ataupun ilmu umum, tidak ya. Tetapi yaitu uh, kadang-kadang kita ya implementasinya tataran implementasinya yang memang agak berbeda ya satu. Sehingga kalau melihat implementasi sekarang ya banyak apa yang bahwa yang dinamakan ya. Jadi teori-teori apa yang saya kaji, saya analisis bahwa pencetus tentang ilmu umum, ilmu agama itu menjadi diintegrasikan, tujuannya adalah bukan berarti membuka jurusan-jurusan ilmu agama, membuka jurusan-jurusan ilmu umum, bukan, ataupun ilmu umum membuka jurusan-jurusan ilmu agama, enggak juga. Tetapi seyogianya apa yang betul apa Bu Teti ya, bahwa di dalam kan kalau di sekolah mah tidak ada. Kalau di sekolah terintegrasi apa yang dinamakan iklim lingkungan sekolah. Ya, di dalam iklim lingkungan sekolah, di dalam manajemen misalkan kalau misalkan ada visi misi tentang keagamaan ataupun religi, ada yang disebut pagi, ada misalkan kegiatan sholat duha, sholat berjamaah, itu seluruh aktivitas akademika ya menjalankan itu. Nah, itu yang diharapkan. Jika walaupun orang umum bahwa di situ pendidikan agama Islam itu selain mata pelajaran PAI itu muncul, tapi ada ekstrakurikuler termasuk pun pagi, sholat duha, misalkan bacaan-bacaan yang lain terintegrasi di situ, sehingga menghasilkan ya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, sains yang tinggi, tetapi agamanya juga ada. Ya, itu yang diharapkan sebetulnya kajian integrasi antara termasuk tentang tadi orang agama, orang-orang yang mempelajari tentang fikih, akidah, Quran, hadis, tetapi juga tidak 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 gagu dengan teknologi, tidak gagu dengan sains, sehingga misalkan ibu seorang dokter pendidikan agama Islam, tetapi dia paham bagaimana menggunakan media ajar yang memang kekinian, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang diharapkan secara kajian-kajian teori apa yang dinamakan wahyu memadu ilmu, ya, jaring laba-laba, bahwa terintegrasi seperti itu.
Nah, tetapi kenyataannya adalah kenyataan pelaksanaan itu adalah pragmatis. Ya, apa yang dimaksud saya pragmatis itu adalah perguruan tinggi Islam, baik PTKIS ataupun PTKIN, ada terintegrasi itu adalah dia membuka program-program studi yang umum, termasuk dari misalkan fakultas kedokteran, fakultas sains, dan sebagainya, termasuk fakultas teknologi, ada pertanian, ada fisika, kimia, dan sebagainya, termasuk fakultas kedokteran. Ya, itu juga nggak masalah sebetulnya, tetapi yang jadi masalah adalah program studi yang di induknya ya dengan adanya dengan ciri PTKIS ataupun PTKIN itu misalkan Usuluddin, pendidikan agama Islam, studi agama-agama dan sebagainya adalah ditinggalkan oleh ya calon mahasiswanya. Milih ke UIN itu bukan karena ingin mempelajari agama. Ya, padahal dari segi teori tadi, walaupun Usuluddin, walaupun misalkan hukum Islam dan sebagainya, dia tetap ilmu agama, ada mata kuliah tentang keislaman yang memang membentuk akhlak, membentuk karakter, fikihnya dan sebagainya masuk di situ. Ataupun orang-orang yang jurusan-jurusan yang di Islam itu juga dia ada mata kuliah ke sains dan teknologi yang memang ya membekali bahwa lulusan misalkan tadi pendidikan agama Islam dia tidak gaptek, kalau nyem PPT dengan dektek ya dan sebagainya. Nah, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang dari fisika, dari kimia, ilmu umum dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Tetapi ya tadi saya lihat prakteknya adalah praktis, termasuk ya kita lihat misalkan analisis di UIN. Ya, sekarang jurusan di UIN termasuk Usuluddin, dakwah dan sebagainya. Untung masih bisa hidup mahasiswanya 5 orang, 10 orang, ya. Nah, 5 orang, 10 orang, sedangkan psikologi adanya yang daftar itu kemarin itu sampai 10.000. Ya, 12 kelas di itu. Makanya kalau hanya seperti itu, di mana tentang teori ya integrasi itu ya, sehingga kalaupun memang misalkan lulusan UIN kalau memang karakternya seperti halnya yang umum, berarti kurikulum integrasi antara sehingga ilmu umum hanya nama saja lulusan UIN tapi yang keluar itu psikologi, apa bedanya dengan psikologi yang dari Maranatha? Nah, kenyataan itu yang intinya memandu ilmu itu jadi praktis untuk menutupi karena ilmu-ilmu agama itu sudah sepi peminatnya. Ya, padahal yang diharapkan itu adalah integrasi di sini adalah ilmu-ilmu agama itu bagaimana caranya supaya tetap kemampuannya ilmu agama tetapi dibekali oleh kemampuan saya sains dan teknologi sehingga tergaptekan ya sehingga tadi di sini misalkan jangan sampai ada mahasiswa yang doktor itu ya calon doktor ini yang tidak bisa menggunakan misalkan medley ya apa dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu sehingga di dalam hal ini walaupun misalkan kami berharap ya walaupun di pendidikan agama Islam Bapak Ibu misalkan sehingga menugaskan tentang tugas artikel dan sebagainya, minimal Bapak Ibu misalkan sudah mengenal tentang bagaimana membuat jurnal, mencabit jurnal ya, otomatis bagaimana cara membuat jurnalnya kita daftar pustaka medley ya stylenya apa dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalkan oleh kami misalkan tidak digunakan, nanti diperolok-olok. Udah jangan masuk lagi pendidikan agama Islam, termasuk di PTKIN ataupun PTKIS. Kok hasilnya seperti ini? Beda misalkan dengan advent atau manajemen, ya.
Nah, hal-hal yang seperti itu terintegrasi itu sehingga walaupun kita misalkan tadi orang agama, tapi melek sains, melek itu. Nah, kenyataan sekali lagi di perguruan tinggi itu ya pragmatis sehingga dia terintegrasi bahwa di UIN juga ada sains, ada kedokteran, ada teknologi dan sebagainya. Nah, harusnya apa kurikulumnya bukan prodi mengadakan prodinya, tapi kurikulumnya. Bagaimana ada di pendidikan agama Islam ada mata kuliah sains dan teknologi ya yang bisa mengembangkan calon ya orang-orang yang Islami itu ada mata kuliah tentang sains. Seperti halnya contoh pemerintah mengatur ada ilmu alamiah dasar yang wajib itu adalah mata kuliah umum kalau di S1. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya ya ya itu barangkali sedikit untuk apa yang me, me, memotivasi Bapak Ibu di dalam menganalisis apa integrasi kurikulum ya antara sains, teknologi dan di perguruan tinggi dan sebagainya. Sudah ada yang mau presentasi? Saya baru nyampe kampus. Gimana? Sudah ada? Masih dihubungi Pak belum Pak? Oke. Yang Ada belum siapa sih, pertanyaan Teh? juga kalau ada yang ya sambil menunggu. Ada juga yang mau mengomentari Bu Haji atau teman-teman yang lain silakan mana seperti apa. Itu yang saya temui, saya analisis dari kajian-kajian teori, makanya Bapak Ibu silakan juga melihat di Google atau di internet bagaimana secara teori dan prakteknya seperti apa. Silakan kalau ada yang bertanya atau apa yang mau ya berkomentar, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Sehingga kajian ini sudah, kalaupun nggak ada yang tampil, nanti sudah selesai aja. Nanti melanjutkan tema yang lainnya. Karena kalau menunggu kasihan. Mangga Bu, kalaupun ada yang ditanyakan. Tapi saya siap-siap dulu ke kantor. Ya, Tad. Aduh. Ya, Pak dosen, ini mah hanya bentuk keprihatinan saja mungkin. Aduh, Bang. Itu bawa itu teh. Ini bentar. Ya, Ya, ini silakan, hanya Bu. ini hanya bentuk keprihatinan saja mungkin. Yang tadinya gitu kan, UIN membuka jurusan kedokteran, membuka jurusan psikologi, membuka jurusan teknik, bahkan mungkin itu hanya sebatas untuk mengimbangi perkembangan apa namanya, satu pengetahuan, dua juga mungkin secara bisnis gitu kan, kita harus berkembang gitu kan, jangan sampai UIN yang berbasis agama itu stagnan gitu kan, karena kalaupun bagaimana sekalipun kita kuliah di UIN gitu kan jurusan umum, tetapi ilmu agamanya itu kan harus tetap ada gitu kan, itu tujuannya tadinya. Tetapi pada perkembangan selanjutnya adalah justru
apa namanya andalan-andalan yang tadinya menjadi kebanggaan UIN seperti Fakultas Usuluddin, terus Syariah, bisa juga mungkin Tarbiyah, itu menjadi tersingkirkan gitu kan. Itu kan sebetulnya bentuk keprihatinan yang sangat luar biasa, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu harus dijalani gitu kan. Tetapi akhirnya apa namanya yang menjadi kebanggaannya kan secara otomatis sedikit demi sedikit hilang ya, kayak Usuluddin katanya cuman ada 3 orang gitu kan, padahal itu dulu apa namanya yang namanya Fakultas Usuluddin filsafat gitu kan, ilmu tafsir itu kan banyak digandrungi sekali gitu kan. Nah, mungkin di sini harus ada apa ya, teknik pemasaran yang sangat luar biasa juga mungkin. Jadi dari dalam hal ini orang-orang yang belajar ilmu keagamaan itu juga harus lebih serius lagi, itu satu. Terus yang kedua, pada dasarnya universitas yang bergerak di bidang keagamaan itu tidak hanya ada di kota-kota besar saja, tetapi ada juga di daerah-daerah gitu kan. Jadi bukan bukan seolah-olah dianggap mudah, tetapi memang pada kenyataannya seperti itu gitu kan. Seperti STAI gitu kan, itu kan berjamur di mana-mana gitu kan. Ada di kabupaten, ada di daerah-daerah lain, yang swasta juga banyak, yang negeri juga ada. Sementara untuk fakultas teknik dan lain sebagainya, itu kan secara pendiriannya juga mereka harus apa namanya berpikir keras untuk mengadakan universitas yang seperti itu gitu. Karena ini juga mungkin yang mengakibatkan sehingga universitas-universitas keagamaan yang ada di UIN itu sedikit terkikis oleh apa namanya universitas lain yang sebetulnya itu bukan tadinya bukan apa namanya andalan yang paling utama gitu kan. Nah, ini juga problematika yang memang harus apa namanya dicarikan solusi gitu kan oleh 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 kita tentunya gitu kan sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini yang mulai dipikirkan seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Betul, Bu Tin. Eh, saya nggak tidak menyalahkan, tetapi memang kenyataannya yang pertama contoh gini. Ini mah itu yang kita ngobrol tentang implementasi. Contoh tadi di UIN itu ada fakultas tentang psikologi, ada tentang itu. Kalau memang tidak apa untuk menutupi itu mak enggak, tetapi makanya kurikulum tentang keislaman itu juga harus dioptimalkan sehingga lulusan UIN walaupun dia lulusan psikologi, lulusan kedokteran harus punya ciri khas tentang keislamannya. Sehingga kurikulum itu betul-betul apa di situ orang-orang usuluddin, orang-orang fikih, akidah memberikan materi-materi ataupun ada mata kuliah keislaman. Tetapi di sisi lain menjadi permasalahannya adalah orang-orang yang mau masuk ke latar belakang yang ke sains, ke teknologi ataupun kedokteran atau psikologi adalah rata-rata orang-orang yang relatif yang keagamaannya adalah minim. Contoh, dari SMU, bahkan banyak orang-orang yang mengejar dari non-Islam juga karena ingin mengejar ke jurusannya itu. Sehingga kalau ini misalkan diperketat tentang keislaman, otomatis orang-orang yang banyak yang tidak diterima. Tetapi kita butuh orang-orang yang memang kualitasnya juga bagus kepada jurusan itu, kan menjadi problema. Karena kalau misalkan contoh misalkan siswanya kita yang dari pondok pesantren dan sebagainya, itu kan relatif kecil. Yeah. Nah,
Sehingga di dalam tesnya itu misalkan kan ada tentang keislaman, itu kan banyak juga dari sekolah-sekolah protes, sehingga kan termasuk dari tesnya itu juga nanti dikurangi, termasuk tentang mata kuliah keislaman juga nanti akan dikurangi karena memang tuntutan itu yang masuk relatif ya kebanyakan yang memilih jurusan-jurusan umum itu adalah orang-orang yang umum juga yang memang sekolah-sekolah yang baik. Taruhlah dari SMA 3, dari SMA yang pilihan-pilihan itu mau masuk ke kedokteran, mau masuk ke psikologi dan sebagainya. Kalau hanya mengandalkan dari itu juga problematika bagi kita harus seperti apa merancangnya. Ya, tadi betul. Karena memang kendala, termasuk contoh misalkan anak saya kenapa nggak masuk UIN? Padahal di SMA-nya adalah ranking umum, misalkan ranking 1 misalkan. Karena memang itu ya udah pilihannya karena memang di situ tesnya ada tes keagamaan dan sebagainya. Sedangkan dia merasa tapi kalau dari segi mau jurusan masuk ke dokteran ataupun itu dia mumpuni. Sedangkan di sisi lain misalkan perguruan tinggi itu juga ingin yang memang yang masuk ke sini itu yang berkualitas ya, sehingga untuk melanjut bukan hanya sekedar keagamanya saja. Nah, hal-hal itu juga problematik. Yes. Ya, misalkan gini, sekarang dokter pendidikan agama Islam yang masuknya orang umum kan kita agak sulit untuk mengajarkan itu untuk teori-teori dan sebagainya. Sedangkan kalau yang masuknya orang dari pesantren dan sebagainya lebih mudah karena memang dia punya basic dasar. Nah, itu yang menjadi problematik sehingga mau tidak mau. Nah, itu juga permasalahan bahwa sehingga kurikulum itu yang tadinya harus dijejali dengan itu karena peminatnya sekarang jadi yang tidak sedikit, ya mau tidak mau eleh deet, makanya mata kuliah sama bahkan sedikit dihilangkan untuk menerima supaya orang-orang yang masuk itu yang memang orang-orang yang punya dasar ya sesuai dengan minat dan bakat siswaan, kemampuan siswanya. Itu yang menjadi kendala juga. Luar biasa. Gitu. Ada yang lain selain Bu Titin, mangga. Bagus, terima kasih Bu Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak dosen. Mangga. Sekarang ini suka ada ataupun sudah ada ya perguruan tinggi umum seperti politeknik ataupun sekolah tinggi lainnya yang umum seperti politeknik tentang mesin atau manajemen itu dibangun atau dibentuk kemudian didirikan tapi di area lingkungan pesantren ya. Nah, sudah mulai ada. Jadi misalnya pimpinan pesantren tidak membangun sekolah tinggi agama Islam tapi politeknik tentang mesin atau manajemen. Nah, dengan harapan dari pimpinan tersebut nanti output santri itu tidak hanya bisa di bidang agama gitu. Ini secara terbalik. Jadi yang sudah dibentuk itu lingkungan pesantren atau kurikulum yang berbasis agama. Kemudian pimpinan atau yayasan berinisiatif mendirikan perguruan tinggi yang jurusannya tidak agama lagi, tapi seperti manajemen informatik ataupun teknik mesin industri. Yang kami ambil contoh itu di Kerawang sudah ada Politeknik Insan Sagata. Nah, Pak Doktor Mahwal Huda itu yang dari Jawa Timur, ketua yayasan, beliau ingin santri ataupun nanti dari lingkungan pesantren, nah yang masuk ke perguruan tinggi ataupun ikut ataupun masuk kepada perguruan tinggi bisa bisa mendapatkan ilmu selain ilmu di pesantren. Nah, karena memang pasaran kita ataupun lingkungan di area kita, contohnya di Karawang, itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang nanti membutuhkan tenaga ahli, contohnya di bidang manajemen, kemudian di bidang teknik industri manufaktur, ataupun teknik rekayasa logistik, tapi dengan dasar mereka sudah punya basic keagamaan. Jadi, ataupun di wilayah lain, ada pesantren kemudian mendirikan perguruan tinggi yang umum itu antara implementasi kurikulum saintek dan agama yang digabungkan ataupun yang dibentuk ataupun didirikan oleh yayasan-yayasan agama Islam di pesantren. Nah, kemudian ternyata salah satu
kan memang setiap tahun inginnya itu mahasiswa ada ataupun terus meningkat. Nah, permasalahan yang muncul adalah pada saat kita membuka penerimaan mahasiswa baru, nah ternyata sedikit yang apa ya, yang minatnya itu. Karena memang apa namanya, daya jualnya kan cukup sulit apabila bersaing dengan perguruan tinggi ataupun universitas yang di luar. Nah, alasannya karena berada di lingkungan pesantren sehingga Iya. mahasiswa yang masuk itu kadang mereka apa namanya terbatasi boro-boro buat main ini ya dengan wanita ataupun ngajak wanita ke dalam. Merokok pun kadang dilarang gitu, tidak boleh merokok di area sini ya karena kan ini masih pesantren. Apalagi kalau misalnya nanti masuk ke dalam itu dengan wanita yang lain, kan biasanya mahasiswa pengen minta gitu. Nah, itu sehingga menjadi apa namanya peminat itu mulai berkurang gitu. Karena memang ada lingkungan kita, lingkungan pesantren, jadi mereka merasa terbatasi. Itu saingan, itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, untuk menangani kekurangan ataupun sepi peminat, nah pengelola perguruan tinggi mulai bekerja sama dengan apa namanya, RT perusahaan. Jadi nanti dengan karyawan-karyawan yang berada di perusahaan tersebut untuk kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi nanti mereka akan merekrut mahasiswa-mahasiswa dari karyawan yang sudah bekerja. Itu mungkin di antara inisiatif supaya peminat ataupun mahasiswa tetap ada ini dari kerjasama dengan perusahaan. Mungkin itu Pak dosen. Oke, memang kompleks ya Pak Ashabul, Bu Titin salah satunya yang jadi sebetulnya tadi integrasi secara teori itu ya jadi memang betul-betul menyatu. Orang-orang umum itu ya inginnya memang mempelajari agama menjadi salah satu pendukung untuk kesuksesan atau kompetensi yang dia miliki. Sebaliknya, nah tetapi itu tadi kenyataan di lapangan kurikulum itu tetap masih bisa karena masih banyak orang-orang umum itu agak sulit untuk mempelajari karena memang backgroundnya. Termasuk yang kemarin kasus di Makassar, UIN Makassar ya, yang kedokteran itu ya yang hanya sekedar hanya pakai kerudung saja. Ya kan belum tentu dia masuk Islamnya dan sebagainya mempelajari. Hal itu kan jadi keterbukaan. Ya, tetapi yang diharapkan itu sebetulnya orang-orang umum itu mau ya orang-orang umum itu ya mau mau masuk dengan itu dan berdaya keinginan kuat untuk mempelajari Islam apalagi orang-orang Islam. Tapi memang salah satu kekurangannya adalah kadang-kadang karena walaupun orang Islam karena memang lemah dia tidak mau ya pinginnya masuk ke umum termasuk ya saya contohkan ya tidak saya tidak mau membanyak kasus orang lain. Anak saya aja, ya anak saya udah keliling yuk ke UIN Malang yang ada kedokteran dan sebagainya. Tapi dia mentok, aduh harus nanti ada kitab, ada itu ya. Jadi gimana? Ya udah pilihnya ke UI, ya. Nah, contohnya ataupun ke umum dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain kalau memang hanya dari ilmu agama, misalkan kemarin itu kasus analisis dari kurikulum, ya lulusan-lulusannya itu agak sulit ya misalkan kalau kedokteran dan sebagainya gitu kan hanya orang-orang dari latar belakang dari keagamaan yang memang agak lemah di ilmu-ilmu yang punya dasar misalkan IPA dan sebagainya hal-hal yang seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau mengurangi kurikulum harusnya nah tadi bagusnya pas asal PKP maksudnya saya seperti apa kalaupun ada pondok pesantren yang membuka ilmu program studi umum kurikulumnya seperti apa yang dijalankan itu apakah memang sudah seperti halnya di sekolah kata Butin kepala sekolah kan udah terintegrasi misalkan walaupun itu ada agama-agama yang memang ilmu matematika agama yang memang harus oleh ke matematik diajarkan disisipkan di bahasa Indonesia disisipkan hal-hal yang seperti itu. Nah seperti apa sih kurikulum itu yang perlu memang analisis kurikulum secara terjadi di dunia pendidikan yang saya harapkan makalahnya seperti itu nantinya yang nanti akan memperhatikan presentasi itu. Jadi kalau sekarang kan pendidikan agama baik di sekolah, nah paling memang
yang Bu Titin misalkan bisa dilakukan itu selaku kepala sekolah itu adalah tentang iklim lingkungan sekolahnya Iya, yang pasti. bagusnya itu adalah kurikulum pendidikan agama Islam masuk ke setiap bidang studi yang memang relevan dengan karena kita adalah orang-orang Muslim, ada kalau misalnya berdagang ilmu hitungan harus seperti apa ya. Nah, itu disisipkan materi-materi keagamanya diharapkan secara teori baik dari para tokoh-tokoh integrasi ilmu alam, sains dan teknologi itu dan keagama itu seperti itu. Nah, ada gak contoh konkretnya di baik terutama di perguruan tinggi. Nah, yang terjadi ini adalah seperti itu. Iya. Oke. Jadi begini ya, Pak Dokter, ini juga kan merupakan salah satu tanggung jawab kita ke depannya, mudah-mudahan. Jadi gini, yang akhirnya sekarang kayak UIN, ada fakultas kedokteran dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga ciri khas asli dari UIN itu sedikit demi sedikit mulai terkikis ya, gitu kan. Nah, makanya apakah masih perlu gitu kan Universitas Negeri Islam mengelola apa namanya pendidikan-pendidikan yang umum? Apakah tidak diserahkan saja sekarang seperti kedokteran ya udah ke Unpad, ke UI dan lain sebagainya gitu kan. Sementara IAIN bukan IAIN UIN gitu kan. Ya udah kita mengelola hal-hal yang bersifat keagamaan sehingga ciri khasnya itu memang tetap ada gitu kan. Tidak terkikis oleh hal-hal yang akhirnya ya menghilangkan keciri khasan universitas itu sendiri gitu kan. Akhirnya jadi kabur gitu kan. Nah, sementara yang mau masuk juga mereka masih ragu-ragu. Oh iya saya masuk apa namanya kedokteran tapi di UIN gitu kan. Nah, eh, keraguan itu pasti ada kalau menurut saya seperti halnya tadi Bapak mengungkapkan anaknya tetap aja pengen ke kedokteran yang umum gitu kan. Nah, adapun ilmu agama insya Allah kan sudah dibekali sedemikian rupa. Nah, akhirnya saya punya pendapat seperti itu udah gitu kan. Kita kembalikan ke marwah kita masing-masing aja lah gitu kan. UIN ya bahasanya agama gitu kan. Terus universitas yang lain ya bahasanya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka gitu kan yang sudah apa namanya dari dulu memang didengungkan. Kalau pendapat saya justru seperti itu ya UIN kayak kalau sekarang gitu kan ya ilmu agamanya sudah sedikit kabur gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Sementara yang apa namanya tadi kata Pak Ashabul Kahfi apa namanya di pesantren diadakan apa namanya universitas teknik tetap aja apa namanya peminatnya juga minus gitu kan nggak ada gitu kan anak-anak teknik dari pesantren juga mereka masih berpikir gitu kan karena tidak apa namanya ilmu keteknikannya tidak dibekali dari awal gitu kan akhirnya mereka juga mau masuk juga berpikir ulang gitu kan belum lagi hal-hal yang lain itu gitu kan kalau menurut saya sih yang ini dia yang akhirnya ya itu apa namanya universitasnya semakin melebar gitu kan apa namanya biaya operasionalnya juga semakin melebar apa namanya usuluddin hilang syariah juga terkikis terus tarbiyahnya juga jadi nggak ada gitu kan yang akhirnya yang apa namanya yang menjadi ciri khas pada asalnya hilang terus yang mau masuk apa namanya kedokteran juga tidak terlalu banyak akhirnya seperti itu Pak gitu kan ini PR untuk kita semua mungkin ya itu Oke, terima betul. kasih. Betul saya senada dengan Bu Titin, makanya jadi kajian-kajian seorang tadi makanya bagusnya teori-teori yang secara kajian teori yang di UIN sampaikan tentang wahyu memadu ilmu. Di dalam wahyu memadu ilmu itu memang tidak ada dikotomi antara sains, teknologi dan Iya, ilmu agama. iya. Karena Allah itu memberikan. Nah sekarang ternyata di itu disampaikan kajian teori. Nah, makanya diharapkan walaupun tadi misalkan saya bilang Bu Titin itu seorang dokter ilmu pendidikan agama Islam, Agama. tapi dia tidak praktek. Dia sangat familiar dengan bahasa menggunakan bahasa Inggris, menggunakan apa.
Sehingga nah ilmu manajemennya ada dan sebagainya, terutama sains dan teknologi itu yang diharapkan pada Iya. teori tentang integrasi ini. Nah betul, contoh yang sangat prihatin itu adalah sekarang di UII. Ya, Ibu lihat di UII. UII itu adalah dengan adanya UII itu ada karena adanya Usuluddin, karena adanya Fakultas Agama Islam. Iya. Ibu lihat, tanya dilihat di Google ataupun apa, Prodi Usuluddin atau Fakultas Agama Islam itu adalah hanya satu bangunan kecil yang kumuh sekarang. Tak ter Mahasiswanya juga sudah tidak ada. Tapi UI sekarang adalah yang terkenal hukumnya, arsiteknya, Tekniknya. tekniknya, kedokterannya, dan sebagainya. Itu yang tidak diharapkan oleh Profesor Amin Abdullah. Sehingga walaupun ngapain kalau dari lulusan UIN kalau memang tidak ahlakannya, nah itu yang diharapkan itu integrasi yang memang dia orang-orang itu. Nah, memang problematisnya adalah tetap yang namanya orang-orang yang apa yang umum itu adalah ya relatif orang-orang umum, tergantung dari juga tadi integrasi keluarga juga, keluarga yang memang memberikan dukungan tentang ilmu-ilmu agama. Ya termasuk saya juga orang yang gagal terhadap anak saya. Ya, saya misalkan untuk sulit untuk apa? Kenapa anak takutan kalau masuk UIN? Ya karena nggak mampu untuk mempelajari ilmu agama-agamanya itu. Ya, contohnya. Sehingga dia masuk UI. Ya, kalau UI kan udah tahu kita kurikulumnya adalah pendidikan agama Islam, ya hanya dua SKS. Ya, yang lainnya ya mata kuliah keprodian, ya anatomi dan sebagainya. Itu. Maksudnya teh udah masuk aja ke UIN. Yuk mau UIN Malang, saya yang mau UIN mana yang ada kedokterannya dan sebagainya. Itu pas ditanya, apalagi misalkan ditanya berapa juj, gode-gode 30. Nah, salah satu ternyata gitu. Sedangkan ternyata sekarang ada yang di UIN Makassar sekarang yang muslim juga bisa masuk karena memang dibutuhkan juga orang-orang yang profesional. Kalau hanya tentang agama, karena memang agak ribet nanti dia apalagi tentang keagamaan, yang maaf. Nah, terkecuali kalau memang jurusan IPA yang dia punya itu dan sebagai kemampuan. Sehingga dilonggarkan juga hal-hal kurikulumnya itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa menganalisis dan membuat sinopsis untuk kemajuan itu. Sehingga betul-betul saya harapkan Bu Tin kelas ini nanti ya, terutama bagi yang punya program, kurikulum yang seperti apa sih? Nah, karena memang banyak problema secara teori dan pragmatis di lapangan ya yang tidak memang agak kurang sejalan yang perlu pengelurusan. Itu yang diharapkan sehingga dari kajian-kajian Bapak dan Ibu itu bermanfaat ya, apalagi nanti dijurnalkan dibaca oleh orang dan sebagainya. Ada yang lain seperti halnya Bu Titin, mangga. Kalau tidak ada, karena menunggu juga dari teman-teman yang lain juga itu, saya tuntaskan saja hari ini diskusi tentang ini, tapi tetap makalahnya harus masuk ya. Itu saja, gak apa-apa. Jangan lupa mengabsen ya. Oh iya. Jangan lupa ngabsen dan silakan waktunya juga untuk digunakan dan istirahat, tapi jangan lupa juga baca-baca tentang ya ngobrol bagaimana dari inovasi kurikulum itu Bapak dan Ibu permasalahan yang ada bisa ada sinopsis dan solusi yang terbaik untuk menjawab bagaimana tantangan inovasi dan teknologi kurikulum yang ada di kita. Itu saja. Terima kasih ya bagi teman-teman yang tidak hadir tidak nggak apa-apa ya, tolong juga kalau memang tidak hadir ya, karena ini yang hadir hanya 7 orang berarti 8 orang dengan saya, yang lainnya tidak hadir ya, tolong jujur saja. Itu saja kita juga lihat untuk kejujuran karakter dan akhlak bagi Bapak dan Ibu. Sekian, selamat berlibur, sampai jumpa nanti tahun 2025, jaga kesehatan, salam ke keluarga.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Hatur nuhun Pak Bapak, Dokter. Hatur subhanallah. nuhun. Hatur nuhun. Siap. Rombongan atau rekan mobil kurang wae. Karena mobil kita aja lah, jangan ikut rombongan. Nah rombongan, no mobil naon tuh? Bus. Ulah, Bus ini apa? baung juga. Tad, Ya Bu, kumaha, kita bagian saha, Tadun? anu acan teh Bugawi, Pak Kiai Jaini, Pak Suhud, tiluan deui anu tacan presentasi teh. Yeh, eta Manana Pak atasan ya? Suhud jarang Jainanan. aya, Ustadun. Hari Pak Hari, mana Pak Hari? Pak Hari sih Mas. Aduh, Pak Hari teh mana teh? Tangan kanan Pak Kumaha Kiai Suhud sih? teh. Aing mah, urang mah tibang kuliah mah daek, mun tugas embung. Sibuk Bahari masih sibuk ikan teh. Mana ieu teh? Kamari tas Sibuk di naon, Banten. atuh sibuk ke babawa we HP mah nempel, naon hesena sih? Kaki Banten di tangan. Banten. Hah? Wah, kaki tangan pakai Suhud deh Pak Hari ya. Acan ieu wae.